Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah minggu ke-9 kuliah lapangan, kuliah TPLB dengan teknik pengelolaan lingkungan berkelanjutan, kode matrikular PKB 2002 dengan judul penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman pangan tertentu pada kelas S1, S2, S3, dan N. Tujuan kita adalah agar mahasiswa itu secara manual ditengoknya tanaman, dia paham ini ketika fisika, suhu, hujan, kimianya dapat menentukan ini adalah S1 sesuai S2 kurang agak sesuai S3 kurang sesuai dan N. Kok belum muncul? Udah terekam. Berarti kuliah kita ini laras dengan judul adalah topiknya minggu ke-9 ini tentang penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman pangan tertentu pada kelas S1, S2, S3, dan N. Tujuan kita di sini, capaian pembelajarannya, capaian umumnya adalah mahasiswa itu dapat mampu memahami konsep dasar penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman pangan tertentu pada kelas S1, S2, S3, dan N. S itu sesuai, N itu tidak sesuai. Capaian pembelajaran khususnya bagaimana mahasiswa sebuah terapan ini mampu menjelaskan penilaian kesesuaian lahan itu, mampu dia menjelaskannya dan membuatnya di lahan. Nampak tanamannya, ini tanaman ini sesuai di daerah ini enggak? Mau jagung sesuai S1 sangat sesuai, S2 agak sesuai, S3 kurang sesuai, N tidak sesuai. Itu kita tengok dia tahu tak S1, S2, S3 atau N dia. Jadi kuliah kita ini kita usahakan dia itu berbasiskan kurikulum OB, Outcome Based Education. Jadi sesuai dengan keperluan mahasiswa memecahkan masalah di lapangan. Jadi definisi sederhananya apa itu kesesuaian lahan? Kesesuaian lahan adalah tanaman ini tumbuh dia menguntungkan bagi petani. Tentu ada syaratnya. Syaratnya adalah iklim, kesuburan, fisika, kimia tanah. Masuklah di situ. Maka akan tumbuh dia menjadi bagus dan produksi bagi. Sama seperti manusia sebetulnya. Laras banyak umpamakan jodoh datang. Tapi cuma satu yang kita pilih. Yang sesuai dengan kriteria kita. Begitupun tanaman. Ini lahan ini tempat tumbuhnya. Tapi tidak semua tanaman akan bisa tumbuh di lahan itu. Kalau dia tidak tumbuh, tumbuh dia tapi tidak berbuah. Itu namanya N, tidak sesuai itu. Tumbuh dia tapi produksi sedikit, S3 kurang sesuai. Tumbuh dia cuma pulang modal, S2 agak sesuai. Tumbuh dia menguntungkan, produksi banyak, dijual untung. Penyakit sedikit, berarti S1 sesuai sekali. Jadi ini aturan sudah internasional, ditetapkan oleh FAO, Food Organization Federation. Jadi inilah sekarang itu pengantarnya. Sekarang karena kita berdasarkan OB, ini adalah tema masuk kita kepada. Ini merupakan latar belakang dari studi tadi untuk kubis. Kemudian praktek nanti kita akan mengukur sampel tanah di lapangan dan tidak hanya kubis saja yang kita ukur. Ini adalah prosedur di metodenya. Di laboratorium kita akan melakukan pengambilan sampel tanah di 50 kota ini sebanyak 67 sampel lokasi. Setiap nagari diambil atau setiap kabupaten lah. Dari kabupaten ini wakil beberapa nagari, total 67 sudah diambil oleh mahasiswa itu. Kemudian tanah diambil itu dianginkan, lalu dianalisa pH tanah. Ini kimia, kemudian juga dianalisa unsur kimianya, kalsium, magnesium, kalium, natrium. Juga dianalisa KTK-nya, juga kation basanya dianalisa.
Kemudian juga ESP, karena ini adalah kimia untuk menentukan layak S atau N-nya. Kemudian erosi tanah juga, si organik juga dianalisa. Ini dengan metodenya sudah ada di sini. Kemudian tekstur, halus dia, lihat dia, pasir, debu. Kemudian berat volume, pakai ring sampel ini. Kemudian total ruang pori. Kemudian juga drainase, drainase itu diamati saja, tergenang air atau tidak. Itu yang pengaruh. Tergenang nanti busuk akarnya kan mati. Kemudian kedalaman tanah, pakai bor. Kemudian juga batu-batu di permukaan tanah. Kalau banyak batu itu tidak subur dia, indikasinya. Atau susah nanti mencangkulnya, menanam perkembangan akarnya kan. Jadi menyebabkan dia tidak sesuai. Kemudian inilah contoh tanahnya itu. Dimasukkan ke labor, diambil di lapangan, dibawa ke labor. Dikering anginkan, kemudian baru dianalisa. Tidak hanya sampai di situ. Setelah dapat datanya, kita proses data itu menjadi sebuah peta. Peta itu namanya alat survey 9. Nanti minggu selanjutnya akan kita tengok GPS Visualizer, TCA Converter, MS Excel, Google Earth. Google Earth pasti tahu kan? Google Earth yang di HP itu melihat bumi ini ada di situ, kita ambil datanya, kita petaan di situ. Mungkin Laras belum pernah mengenalnya, nanti akan kita kenalkan atau kita praktek di hari Minggu. Oke. Dan ini adalah bentuk lokasi penelitian. Kita akan menilai kesesuaian lahan satu lokasi itu di Tanjung Pati yang berada di Kabupaten 50 Kota. Ini adalah prosedur dalam menetapkan bagaimana langkah-langkah secara diagram sehingga tanaman itu dapat diputuskan S1 dia, S2, S3 atau N. Dan kemudian langkah selanjutnya DPM secara digital. Ini adalah data-data base yang sudah ada. Jadi mana data di lapangan nanti yang tidak ada, kita ambil data dari sini. Data hasil penelitian. Tapi yang kita ukur nanti itu adalah suhu, kemudian juga kesuburannya, kemudian juga yang diukur lagi adalah salinity. Dua itu saja data akan kita tengok di lokasi. Ini khusus untuk rata-rata sifat tanah yang ada di Kabupaten 50 Kota. Maksimum, minimum, dan rata-ratanya. Untuk lahan kubis, tapi bisa digunakan untuk lahan-lahan yang lainnya. Ini adalah kriteria dari sifat 21 sifat tanah yang dibutuhkan untuk menetapkan sifat kesesuaian lahannya itu daripada satu lahan yang ditumbuhi oleh tanaman tertentu. Ini alat yang akan digunakan pH meter. Ini bisa mengukur pH dan juga kadar air yang ada di tanah. Ini mengukur kesuburan tanah, kemudian juga pH tanah dan juga kadar air dari tanah. Ini yang diukurnya sama. Ini di bawahnya kita hanya merubah-rubah kodenya saja. Ini juga sama tadi. Soil tester. Klasifikasi dari kisaran pH tanah. Kemudian ini alat juga bisa digunakan untuk mengukur suhu udara, suhu air, dan juga pH tanah. Ini kelas GC salinity ya, SMS. Rendah, sedang, tinggi, sampai sangat tinggi. Kemudian ini digunakan nanti untuk mengukur kimia dan juga logam berat yang ada di air tanah. Sambung. Bahan kasar adalah tidak ada kan sini? Hampir tidak ada batu-batu. Enggak. Tidak ada batu-batu kan? Tidak ada batu-batu, berarti dia sini kecil 15% S1. Kedalaman tanah. Ini dalam ini tanahnya nih.
Contohnya, kalilah sumur sini. Sumur, pasti nak ketemu nanti batu kan, sampai lebih dari 1 meter nih, 60 cm. Besar dari 60 cm S1. Berarti S1. Gambut tidak ada di sini, tanah mineral kan, maka dia itu semuanya S1 nih. Kematangan gambutnya, karena ada gambut itu kan rawa di sana. Iya. Sini ada tanah mineral, maka ini ada jadi S1 semuanya Laras nih. Nah, dah dapat S1. KTK baca tadi Laras, berapa tingkat kesuburannya itu? Sedang mendekati apa kan? Mendekati little S2 kan itu. Berarti kesuburnya itu kita anggap kalau dia itu subur berarti S1. High tinggi kan. Sekarang kan sedang dia. Iya, sedang itu berarti S2. Berarti kita anggap dia itu kecil di sini. Kecil dari 16. S2 dia. Ini juga itu kejenuhan basah. S2. Kemudian pH-nya berapa tadi? pH-nya 6,1 di in-soil tester. Rata-ratanya berapa? 5,5. Enggak, 6,1 sama-sama 6 tadi ya, iya. Terakhirnya kan? Iya, berarti 6. Berarti 6 pH-nya. 5,8 sampai 7,8. Berarti sini S1. Nah, kita lingkar S1. C organik, tanahnya hitam. Kalau hitam, tanahnya berarti tinggi C organiknya, berarti S1 C organiknya. Oke. Kemudian nih DSM. Berapa tadi? Salinitasnya US itu? 0,04 DS per meter bagi 1000 kan? Iya. Ini jadinya 4, kecil dari 4 kan? Nah, berarti S1. Kemudian alkalinitas juga itu sama. Biasanya kalau sudah kecil TDS-nya itu, maka alkalinitas juga S1 itu mengikuti dia. Kecil dari 15. Kedalaman sulfidik. Sulfidik itu artinya adalah tanah gambut. Tapi ini tidak tanah gambut, maka dia tidak ada. Berarti S1. Kecil dari 100. Besar dari 100 kedalamannya. Tidak kita temukan, berarti besar dari 100. Lereng, datar kan? Iya, Pak. Datar. Nah, kalau datar ini, maka kecil dari 8%. Curam itu besar dari 30%. Berarti ini dia. Pak, bahaya erosi rumput kan? Datar berarti erosinya kecil, sangat rendah. S1. S1 juga semuanya. Genangan, ada air tergenang kan banjir? Nggak ada. Nah, kan S1. Batu juga tidak ada kan? Nggak ada. Kecil 5% S1. Kemudian singkapan juga tidak ada. S1. Maka dari ini udah mati kan tuh 1 menit? Belum. Nah, mati kan? Tidak usah. Itu kan lagi. Maka dari sini dapat kita buat kesimpulan. Apa kesimpulannya Laras? Kesesuaian aktual untuk jagung di sini sekarang? S3. Ya, aktualnya adalah S3. Kesesuaian aktual S3. Karena ini apa faktornya pengaturannya adalah curah hujannya lebih dari 1600 mm per tahun. Potensialnya apa? Potensialnya S1. Bisa S1 tapi biayanya mahal. Kenapa? Nggak bisa S1 tetap ini suhu. S2 cuma. Kenapa? Ini kita jadikan nanti jagung.